Kepolisian daerah Sumatera Barat mencatat terjadi 2 kecelakaan selama penerapan one way Padang Bukit Tinggi yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Kecelakaan pertama dialami oleh kendaraan roda 2, sedangkan kejadian kedua dialami oleh bus ALS. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas, Yosyafra, mengatakan beberapa faktor turut menjadi pemicu kecelakaan di momentum Lebaran lalu. Menurutnya, ada perbedaan pelaksanaan one-way system dengan tahun lalu dengan beberapa kali perubahan. Sehingga ia menilai banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga melalui jalur yang salah. Selain itu, Yosyafra juga menyebut penyebab lainnya ialah permasalahan klasik, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya keselamatan berlalu lintas. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur nih ya, banyak catatan yang kita temui dari apa yang sudah dilakukan untuk one way mudik pada 1445 Hijriah ini. Pertama, ada perubahan dari tahun lalu dan perubahan itu menurut saya cukup signifikan. Artinya berharap pembelajaran dari tahun lalu kita mendapatkan hal yang terbaik, yang baik, lebih baik daripada tahun lalu untuk tahun ini. Cuma ternyata pemberlakuannya hanya setengah-setengah kan gitu ya. Artinya pemberlakuan itu sebelum Lebaran dengan setelah Lebaran berbeda gitu ya. Cuma dalam perjalanannya, nah ini ketika setelah Lebaran juga dibalik lagi ke seperti kondisi awal. Itu jadi catatannya bahwa informasi kepada masyarakat terjadi perubahan itu sangat kasif sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah, sehingga banyak masyarakat yang katakanlah di awal dia mengatakan bahwa dari Bukit Tinggi itu dia lewat Padang Panjang, tapi akhirnya berubah menjadi lewat Malala. Nah, akhirnya apa? Kejadian salah satu bus ALS ya, yang apa. Nah, tapi sebelum itu Jumat Sabtu Minggu itu juga sudah terjadi beberapa kecelakaan beruntun. Dan banyak kecelakaan itu yang tidak tercatat oleh Lantas. Nah, jadi diselesaikan oleh masyarakat, selesai udah. Nah, kalau kita mau jujur tadi secara objektif, sebenarnya jumlah kecelakaan pada tahun ini, pada periode mudik ini agak liburan Idul Fitri 1445 tahun ini lebih naik, ya cenderung sedikit lebih naik dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi ada dari sisi catatan kecelakaan, kemudian tadi dari sisi pelaksanaan perbedaan ini ya, kalau dulu kan tetap saja, tapi sekarang yang one way-nya sekarang ini kan berubah gitu ya. Nah, ada 3 kali perubahan gitu. Nah, ini juga mengkagetkan masyarakat gitu, karena masyarakat akhirnya tahunya tuh di lapangan atau tahunya karena dikasih tahu orang lain gitu. Nah, sebenarnya dari sisi manajemen lalu lintas, dari rekayasa dan manajemen lalu lintas, hal itu akan berpengaruh di lapangan dan ternyata memang iya gitu. Karena kalau kita melihat konsep pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas itu di awal, ada masa yang memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat sehingga di lapangan tidak akan terjadi yang hal-hal yang diragui atau tidak kita inginkan seperti itu. Artinya kurang masifnya informasi dengan masyarakat faktor utama. Salah satu masyarakat tidak tahu gitu ya. Ketika masyarakat tidak tahu, mereka berharap melewati jalan, misalnya jalan Padang Panjang, Kayu Tanam, ternyata mereka harus berubah arah ke sisi Malala. Bisa saja mereka tidak siap untuk itu. Kemudian banyak kita lihat, nah ini plat-plat yang masuk itu kan BM, BH, BG gitu, BB gitu ya. Nah, mereka kan tidak biasa dengan jalan-jalan yang ada ini. Ketika mereka tidak biasa dengan jalan, tentu sifatnya pengendara bahwa ketika melewati jalan yang baru, mereka biasanya seperti bodoh gitu. Seperti ya akhirnya mereka tidak menguasai medan. Nah, itulah yang terjadi. Secara umum, pengamat transportasi Yosyafra menyebut upaya maksimal telah dilakukan berbagai pihak, namun evaluasi ini perlu jadi perhatian ke depannya. Seperti yang diketahui, jalur one way atau satu arah dari Bukit Tinggi berbeda dengan tahun lalu, di mana pada tanggal 7 hingga 9 April pengendara yang ingin menuju Bukit Tinggi mesti melewati jalur Malala, sementara sebaliknya dari Bukit Tinggi menuju Padang melewati Kayu Tanam. Untuk tanggal 11 hingga 15 April jalurnya dibalik. Terakhir perubahan juga diberlakukan pada tanggal 14 April kemarin, di mana jalur kebalikan, di mana pemudik dari arah Padang menuju Bukit Tinggi melalui Kayu Tanam dan Bukit Tinggi menuju Padang via Malala. Perubahan ini berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya faktor cuaca.
Musli Febrios, Padang TV.